akan membacakan terkait pembahasan tentang pengantar ilmu sejarah. Apakah dari kalian yang gemar minum kopi? Nah, ketika kalian melihat secangkir kopi dan biji-biji kopi, dapatkah kalian menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia mengenal kopi? Bagaimana keterkaitan kopi dengan sistem tanam paksa atau kultur Stelzer pada masa kolonial yang pernah terjadi pada tahun 1830 sampai 1870? Dapatkah kalian menuliskan kronologi tentang perkembangan kopi di masyarakat kalian? Tentu kalian dapat mencari terlalu berbagai macam sumber menjawab pertanyaan atas. Bagi penikmat kopi, tentu akan lebih seru apabila kalian mengetahui dan dapat menjelaskan berapa keberadaan kopi yang kalian nikmati. Di balik cerita tentang kopi ternyata syarat dengan peristiwa sejarah. Selain belajar tentang kopi yang diletakkan dalam konteks sejarah, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, kita hidup di wilayah yang berada dalam ruang sangat beragam. Secara geografis, Indonesia berada di jalur geomorfik atraktif yang dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia, sehingga disebut sebagai cincin api Pasifik. Tidak mengherankan, Indonesia kerap kali mengalami peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut telah membentuk siklus yang terjadi sejak ribuan tahun silam. Bagaimana kita dapat menarik kesimpulan dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan masih terjadi hingga saat ini? Coba lihat gambar di bawah ini. Ini. Nanti kita akan menunjukkan gambarnya ya. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1983. Dalam sebuah catatan atau arsip tentang meletusnya Gunung Krakatau, terekam dengan baik cerita-cerita tentang berbagai gejala alam tersebut sebelum peristiwa tersebut. Kuda-kuda mengamuk, ayam-ayam tidak mau bertelur, kera dan burung tidak terlihat di pohon. Adalah sebagian kecil kisah tentang perilaku binatang yang digambarkan oleh Roger Diedrich Marinus Verberg, seorang geolog yang menjadi saksi letusnya Gunung Krakatau pada bulan Agustus 1883, dikutip dari Gustaman 2019 halaman 2. Dapatkah kalian membayangkan apa saja dampak dari letusan gunung hebat Krakatau? Misalnya, kalian dapat menjelaskan pengaruh meletusnya Gunung Krakatau 1883 terhadap perjuangan rakyat Banten tahun 1888 melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda, termasuk dari sejarah meletusnya Gunung Krakatau 1883. Apakah kalian dapat belajar untuk mengurangi risiko bencana alam? Tentu. Kalian dapat mencari dari berbagai sumber yang terpercaya untuk menjelaskan fenomena alam yang mampu mengubah dan mempengaruhi kehidupan manusia. Selain belajar dari peristiwa letusan Gunung Krakatau, dapatkah kalian mengamati dan mengenali fenomena alam sejarah di lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kehidupan? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, kalian dapat bertanya kepada orang yang menjadi saksi sejarah dan pelaku sejarah serta mencari berbagai arsip, buku, dan sumber informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Setelah kalian belajar dari 2 contoh di atas, pernahkah kalian menemukan dan melihat foto kalian pada masa kecil? Dari foto masa kecil tersebut, apakah yang dapat kalian ceritakan tentang diri kalian? Selain foto masa kecil, dokumen lain yang sering kita kumpulkan di sekolah adalah akte kelahiran dan kartu keluarga. Di dokumentasi tersebut, hal apa yang dapat menjelaskan tentang diri kalian? Dapatkah kalian menuliskan berbagai peristiwa penting dan bermakna dalam kehidupan kalian untuk mengingat kembali tentang masa lalu kalian? Secara sederhana, istilah keluarga dapat dipahami sebagai informasi tentang peristiwa suatu keluarga, misalnya siapa kakek nenek, baik dari keluarga ayah maupun ibu, saudara dari ayah dan ibu, anak-anak ayah dan ibu, serta informasi tentang kelahiran baik waktu maupun tempat. Menurut kalian, apa manfaat mengetahui silsilah keluarga? Apakah silsilah keluarga dapat menjelaskan tentang identitas? Hal ini dapat kalian diskusikan dengan rapat. Untuk mengetahui dan memahami kehidupan manusia dan masyarakat yang terjadi pada masa lampau, kalian memerlukan suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu sejarah. Kalian akan mempelajari ilmu sejarah secara singkat, sejarah kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia pada masa lampau, serta bagaimana melakukan penelitian sejarah. Menurut istilah sejarah dalam bahasa Indonesia, menurut beberapa ahli, berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun, yang berarti pohon kayu. Menurut Yamin, pohon melambangkan pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Dalam hal ini, pertumbuhan pohon yang terus-menerus dimaknai sebagai asal-usul riwayat silsilah dan hikayat. Dalam KBBI, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu asal-usul dalam kurung keturunan,
Silsilah 2. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, cerita. 3. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah sejarah dinyatakan dalam kata history berdasarkan kamus Cambridge. History adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek lain. Dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia yang memiliki arti orang pandai. Sejarawan E.H. Carr 1982 berpendapat sejarah adalah suatu proses interaksi yang berkelanjutan antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya. Sejarah adalah suatu dialog yang abadi antara masa sekarang dan masa lampau. Lalu menurut Jackson J. Spiegel 2005, sejarah adalah catatan tentang masa lalu. Secara sederhana, pengertian sejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa orang, negara, atau kehidupan yang terjadi pada masa lalu. Dapatkah dalam masa lalu? Menurut sejarawan Notowijoyo, kajian ilmu sejarah bukan mitos belaka, karena ilmu sejarah mempelajari peristiwa yang sungguh terjadi dan nyata. Keberadaan ilmu sejarah bisa dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi melalui kehadiran karya Herodotus yang berjudul History tentang sejarah perang Yunani Persia. Ketika menulis tentang perang tersebut, Herodotus sudah menggunakan berbagai sumber sejarah baik melalui pengamatan, prasasti, dan cerita lisan, sehingga karyanya sudah memenuhi prosedur ilmiah. Boleh dikatakan Herodotus adalah pelopor penulisan sejarah sesuai kaidah ilmu pengetahuan. Atas dasarnya, Herodotus dijuluki sebagai bapak sejarah. Selanjutnya, tradisi itu diteruskan oleh Thucydides yang menuliskan tentang perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta.